Perkenalkan, nama saya Yesiana dari Prodi Pariwisata. Saya Liz dengan NPM 2046002. Saya akan menjelaskan tentang teori Carl Jung. Carl Gustav Jung adalah orang pertama yang merumuskan tipe kepribadian manusia dengan istilah ekstrovert dan introvert, serta menggambarkan 4 fungsi kepribadian manusia yang disebut dengan fungsi berpikir, pengindra, intuitif, dan perasa. Motivasi awal Jung menyelidiki tipologi manusia adalah keinginannya untuk mengerti dan memahami pandangan Freud tentang gangguan mental sangat berbeda dari pandangan Adler. Saya akan membahas tentang struktur kepribadian Carl Jung. Ego. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi-persepsi, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran sadar. Ego melahirkan perasaan identitas dan kontinuitas seseorang dan berada pada kesadaran. Ketidaksadaran pribadi. Berdekatan dengan ego yang terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah sadar tetapi kemudian direpresikan, disupresikan, dilupakan atau diabaikan karena terlalu lemah untuk menciptakan kesan. Dalam ketidaksadaran pribadi terdapat kompleks-kompleks yang merupakan kelompok pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, ingatan-ingatan. Ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif merupakan pondasi ras yang diwariskan dalam keseluruhan struktur kepribadian. Di atasnya dibangun aku, ketidaksadaran pribadi, dan semua hal lain yang diperoleh individu. Apa yang dipelajari seseorang sebagai hasil dari pengalaman secara substansial dipengaruhi oleh ketidaksadaran kolektif yang melakukan peran mengarahkan atau menyeleksi tingkah laku sejak awal kehidupan. Arketipe. Arketipe adalah suatu bentuk pikiran atau ide universal yang mengandung unsur emosi yang besar. Bentuk pikiran ini menciptakan gambaran atau visi yang dalam kehidupan normal berkaitan dengan aspek tertentu dari situasi. Asal-usul arketipe merupakan suatu deposit permanen dalam jiwa dari suatu pengalaman yang secara konstan terulang selama banyak generasi. Persona. Persona adalah topeng yang dipakai pribadi sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan kebiasaan dan tradisi masyarakat, serta tuntutan tentang arketipenya sendiri. Ia merupakan peranan yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang diharapkan dimainkan dalam hidupnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan tertentu pada orang lain dan seringkali ia merupakan hakikat kepribadian sesungguhnya. Apabila ego mengidentifikasi diri dengan persona, maka individu menjadi lebih sadar akan bagian yang dimainkannya daripada perasaan sesungguhnya. Ia menjadi terasing dari dirinya dan seluruh kepribadiannya menjadi rata atau berdimensi dua. Ia menjadi manusia tiruan belaka sekedar bantuan masyarakat, bukan seorang manusia otonom. Anima dan animus. Jung mengaitkan sisi feminis kepribadian pria dan sisi maskulin kepribadian wanita dengan arketipe-arketipe. Arketipe feminin pada pria disebut anima. Arketipe maskulin pada wanita disebut animus. Arketipe ini ditentukan oleh kelenjar-kelenjar seks dan kromosom, namun juga ditentukan pengalaman di mana pria dan wanita hidup berdampingan selama berabad lamanya. Shadow. Bayang-bayang mencerminkan sisi binatang pada produk manusia. Arketipe bayang-bayang mengakibatkan munculnya perasaan, tindakan yang tidak menyenangkan dan patut dicela masyarakat dalam kehidupan dan tingkah laku. Selanjutnya, semua ini bisa disembunyikan dari pandangan publik oleh persona atau direpresikan ke dalam ketidaksadaran pribadi. Diri atau self. Diri adalah tujuan hidup. Suatu tujuan yang terus-menerus diperjuangkan orang, tetapi yang jarang tercapai. Ia memotivasikan tingkah laku manusia dan mencari kebulatan, khususnya melalui cara-cara yang disediakan oleh agama. Pengalaman religius sejati merupakan bentuk pengalaman yang paling dekat dengan diri atau selfhood, yang mampu dicapai oleh kebanyakan manusia. Sikap ada dua, yaitu ekstrovert dan introvert. Ekstrovert adalah kecenderungan yang mengarahkan kepribadian lebih banyak keluar daripada ke dalam diri sendiri. Seorang ekstrovert memiliki sifat sosial, lebih banyak berbuat daripada merenung dan berpikir. Ia juga adalah orang yang penuh motif-motif yang dikoordinasi oleh kejadian-kejadian eksternal. Introvert adalah suatu orientasi ke dalam diri sendiri. Secara singkat, seorang introvert adalah orang yang cenderung menarik diri dari kontak sosial. Minat dan perhatiannya lebih terfokus pada pikiran dan pengalamannya sendiri. Seorang introvert cenderung merasa mampu dalam upaya mencukupi dirinya sendiri. Sebaliknya, orang ekstrovert membutuhkan orang lain. Fungsi psikologis kepribadian. Pikiran dan perasaan disebut fungsi rasio karena mereka memakai akal,
penilaian abstraksi, dan generalisasi. Mereka memungkinkan manusia menemukan hukum-hukum dalam alam semesta. Pendirian dan intuisi dipandang sebagai fungsi rasional karena mereka didasarkan pada persepsi tentang hal yang konkret, khusus, dan aksidental. Contoh kesadaran atau ego adalah kita sebagai mahasiswa memiliki kesadaran atau tanggung jawab untuk mengikuti kelas dan melakukan tugas seperti yang sudah diberikan. Contoh ketidaksadaran pribadi adalah anak kecil yang pernah hampir tenggelam di kolam renang. Dari saat itu dan seterusnya dia akan takut dengan berenang. Contoh ketidaksadaran kolektif adalah orang yang berasal dari keluarga beragama Kristen berkemungkinan besar juga menganut agama Kristen karena berdasarkan keturunan dari orang tua dan leluhurnya. Contoh persona, seorang yang bekerja di bidang hospitality akan menggunakan persona atau dengan kata lain sebuah topeng ketika ia bekerja. Bukan berarti orang tersebut bermuka dua, tetapi untuk tetap bersikap profesional dan tidak memunculkan sikap-sikap yang dapat membuat pelanggan tidak nyaman. Contoh sado, biasanya manusia ketika merasa kesakitan pasti akan komplain atau menangis. Tetapi seorang laki-laki enggan untuk komplain maupun menangis karena akan dianggap lemah. Contoh anima dan animus. Laki-laki yang dikelilingi dengan saudara perempuan saja berkemungkinan besar bersikap lebih feminim. Dan sebaliknya perempuan yang dikelilingi dengan saudara laki-laki saja berkemungkinan besar bersikap lebih maskulin. Contoh self. Seorang yang pada usia setengah payah akan mulai berusaha dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengubah pusat kepribadiannya dari ego sadar ke ego yang berada di antara kesadaran dan ketidaksadaran. Contoh fungsi pikiran. Ketika berbelanja barang, misalnya ikan, kita pasti akan memikirkan berbagai hal sebelum membelinya, seperti apakah ikannya segar, apakah di tempat lain terdapat harga yang lebih murah, apakah anggota keluarga lain mau memakannya, dan seterusnya. Contoh fungsi perasaan, orang yang takut ketinggian akan merasa tinggal di rumah atau hotel yang tinggi adalah hal yang buruk dan akan berusaha untuk menolaknya. Contoh fungsi penginderaan, kalau menonton film pasti akan melihat film dengan akting yang bagus dan musik atau suara yang enak didengar. Contoh fungsi intuisi, seorang ibu yang mempunyai intuisi ketika anaknya sedang dalam masalah.